Bab 21. Malvin. Siapa bicara? Aku adalah bayanganmu, yang sedang bersiap menelanmu hidup-hidup. Terdiam sejenak. Daniel. Daniel terkekeh. Dengan menyesap minuman kuning memabukkan dengan bongkahan es batu di dalam gelasnya. Aku memiliki beberapa penawaran untukmu. Aku yakin kau akan tertarik. Baiklah. Lagi pula kita punya banyak hal yang harus diluruskan. Sambungan ditutup. Alunan musik jazz yang mengalun lembut menemani Daniel dengan suasana hati yang terbilang indah. Pria itu terkekeh sebelum menyesap lagi minumannya. Dan menatap kehampaan dengan tajam. Ada apa? Tuan. Ken yang melihat Malvin terdiam dengan menggenggam HP di tangannya. Daniel menelponku. Mata Ken sedikit melebar. Dia ingin membuat kesepakatan. Tuan. Sepertinya kita juga harus membuat rencana. Malvin berpikir sejenak. Dia juga menyetujui apa yang Ken utarakan. Mereka masih belum tahu apa keinginan Daniel berikut dengan rencananya. Akan tetapi bukankah lebih bagus jika mereka membuat rencana untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk? Siang itu Gara tengah berlatih pukul bola. Mata pria itu fokus menatap tajam pada lubang pelontar bola. Tangannya menggenggam kuat pemukul yang menempel di bahunya. Satu bola terlontar ke arahnya. Dengan cepat Gara mengayunkan tongkatnya. TAAKK. Plok plok plok. Bravo. Gara menoleh. Daniel berdiri di luar pagar lapangan di mana Gara tengah memukul bola. Gara kembali fokus pada lubang pelontar. Ada apa? Yah, siang ini ayah ada pertemuan dengan klien ayah. TAAKK. Gara memukul bolanya lagi. Melambung tinggi dan jatuh entah kemana. Klien ini sangat penting. Dia akan menghasilkan banyak uang untuk kita jika pertemuan kali ini berjalan lancar. Lalu, Gara kembali memfokuskan pandangannya pada lubang pelontar bola. Ikutlah dengan ayah. TAAKK. Bola Gara kembali melayang jauh. Untuk apa? Kau seorang peretas. Dan ayah butuh dukungan untuk menyempurnakan kekuatan ayah di depannya. Gara menghela nafasnya. Jika aku menolak, kau tidak punya pilihan, putraku. Baiklah. Malvin memasuki sebuah mobil bersama Ken. Di belakangnya sudah bersiap beberapa deret mobil lain yang siap mengawal mereka. Daniel ingin kita bertemu di Hotel Seaside. Dia sengaja memilih tempat yang ramai. Malvin hanya diam tanpa memberi jawaban. Mobil yang ditumpangi Malvin melaju. Melesat begitu cepat menuju Seaside Hotel. Di gedung bangunan berbentuk kapal pesiar itu, Malvin berjalan menuju ruangan di mana Daniel sebutkan sebagai ruang meeting mereka. Tepat di depan pintu. Langkah Malvin dan Ken terhenti. Di lorong yang berlawanan, Daniel berjalan bersama seseorang yang cukup Malvin kenal. Matanya menyipit memastikan matanya tidak rabun. Gara, Seven. Sebut Malvin dan Ken bersamaan. Keduanya begitu sangat terkejut. Bagaimana bisa kini Seven justru berada di sisi yang berlawanan dengan mereka? Dengan penuh kepercayaan diri dan puas, Daniel berjalan mendekat pada Malvin. Tentu saja dia sangat puas melihat reaksi Malvin yang terlihat terkejut melihat Gara berada di sisinya kini. Sedang Gara hanya melirik kecil pada ayahnya. Bagaimanapun Gara merasa dimanipulasi oleh ayahnya. Dia sangat kecoleh. Di lain sisi, Cati sedang bersiap untuk makan siang yang sedikit tertunda. Cati yang berjalan ke kantin bersama Arsya tak sengaja melihat Dedi Malvin dan Ken berjalan terburu dengan wajah serius. Tentu itu menarik perhatian Cati. Gadis itu tidak menyiakan kesempatan. Kak Arsya, panggil Cati tanpa mengalihkan pandangannya dari Ken dan dadinya. Aku ada urusan sebentar. Aku akan makan di luar. Tanpa menunggu jawaban Arsya, Katie melangkah dan mengikuti Dedi Malvin dan Ken pergi. Cati pun menggunakan ojek yang lagi mangkal. Sesampainya di Seaside Hotel Cati mengendap-endap mengikuti Dedi Malvin dan Ken. Bahu Katie tertahan oleh tangan yang kuat. Cati menoleh. Melihat salah dua pengawal Malvin yang ikut serta masuk ke dalam hotel. Cati yang kesal melotot pada mereka. Awas saja jika bilang pada Dedi Mal. Cati melewatkan tangannya di leher. Seolah sedang memotong. Kreyek. Kami mengerti, Nona. Sahut keduanya bergidik. Cati kembali mengendap. Dia melihat Daniel dan Gara di belakangnya. Sudah kuduga. Brengsek sialan itu. Gumam Katie mengeluarkan HP-nya dan bersiap memfoto. Senang bertemu denganmu Malvin.
Malvin hanya tersenyum tipis. Matanya masih tak lepas menatap Gara. Pandangan mata Gara menatap lurus tanpa memperdulikan bagaimana Malvin menatapnya. Ah, aku kenalkan padamu. Dia Gara, anak lelakiku. Baik, Ken. Malvin dan Cathy sedikit terkejut. Tidak pernah ada dalam pikirannya. Gara adalah bagian dari Daniel. Malvin tersenyum kecut. Sungguh di luar dugaan kau memiliki seorang putra. Iya, dan dia peretas terbaik. Malvin tertawa palsu. Mari kita bicarakan di dalam saja. Ajak Ken. Mereka pun ruangan yang sudah dipesan. Cathy menyusul. Walau bagaimanapun dia tidak mungkin untuk masuk. Menunggu di luar pun dia juga tak bisa mendengar apa yang dibicarakan di ruang yang kedap udara itu. Tak ada yang bisa kulakukan di sini. Sebaiknya aku kembali ke kantor. Masalah apa yang terjadi di dalam sebaiknya aku tanyakan nanti saja pada Om Ken. Gumamnya. Sebelum Cathy memutuskan pergi. Ini adalah pengalihan aset milikmu untuk perusahaanku. Daniel menyodorkan berkas pada Malvin. Apa? Aku akan menghentikan serangan web ini asal kau mengalihkan sebagian asetmu pada perusahaanku. Senyum licik Daniel mengembang. Hanya itu. Cibir Malvin dengan senyum mencemooh. Tentu saja tidak. Kau harus merasakan kehilangan sepertiku. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa? Daniel terkekeh. Apa kau sudah melupakan Hana? Ah, tentu saja. Kau sudah menikah. Tentu saja kau lupa. Kapan dendam tak beralasanmu ini akan usai? Malvin menyipitkan matanya. Setelah melihatmu hancur. Tentu saja. Daniel kembali terkekeh. Aku ingin kau dan orang-orang yang kau cintai menderita. Malvin mengepalkan tangannya. Malvin menatap Gara, lalu tertawa kecil. Aku tidak peduli apa yang kalian lakukan padaku. Tapi jika kalian menyentuh keluargaku, aku juga tidak akan tinggal diam. Siang itu setelah melakukan diskusi yang alot, mereka tetap tidak mendapatkan kesepakatan apapun. Tentu Daniel sangat kesal karenanya. Pria itu mengamuk begitu sampai di rumahnya. Barang-barang dia banting. Bahkan pria itu memukul beberapa anak buahnya saking kesalnya. Gara hanya menghela nafasnya. Kenapa ayah tak mengatakan apapun tentang ini padaku? Protes Gara dingin. Begitu mereka memasuki bar pribadi. Jangan membuat ayah makin kesal Gara. Daniel menggeretakkan giginya. Melirik kesal pada anaknya. Gara tertawa palsu. Aku sudah muak dengan semua ini ayah. Aku keluar. Gara melangkahkan kakinya. Ayah masih memegang ucapan ayah Gara. Gadis itu. Ancaman Daniel membuat langkah Gara terhenti. Dia putri Malvin bukan. Eltu membuat ayah semakin bersemangat. Daniel mengambil mirasnya, membuka tutupnya dan menenggaknya langsung dari botol. Ayah tahu kau sedang mengembangkan virus baru. Ayah mau kau menggunakannya pada jaringan milik Malvin. Itu belum sempurna. Ucap Gara singkat. Lakukan saja. Sentak Daniel. Atau kau benar-benar ingin ayah menyentuh gadis itu? Bab 22. Di villa kediaman keluarga Malvin. Kai dan si kembar memainkan piano. Jari-jari mereka menari indah di atas tuts piano. Kai merungkai senyum di wajahnya. Melihat kedua adik lelakinya begitu menggemaskan. Kalian makin pintar saja. Puji Kai pada Kian dan Sean. Kak, ajari kami meretas. Kai tertegun. Anak seusia mereka memintanya hal sedemikian itu. Kalian masih kecil. Otak kami encer. Kakak nggak perlu khawatir. Kai menerbitkan senyumnya. Nanti kakak pikirkan. Kita mainkan ini dulu. Alunan tuts-tuts piano mengundang Cathy untuk mendekat. Gadis itu masih menggunakan seragamnya juga tas ranselnya. Cathy melirik Kai. Walau bagaimanapun mereka sempat bertengkar sebelumnya. Tentu itu membuat suasana menjadi canggung. Cathy ingin memberitahu Kai. Namun dia juga tak tega jika itu nantinya justru menyakiti Kayla. Cathy menghela nafasnya. Duduk tak jauh dari mereka. Kenapa seperti orang susah begitu? Tegur Kai tanpa melirik Cathy. Jarinya masih bermain indah pada tuts-tuts piano. Apa hubunganmu dengan Om Ken tidak berjalan dengan baik? Cathy membuka mulutnya hendak bicara. Namun terpotong oleh ucapan Kian. Memangnya Om Ken mau dengan Kak Cathy? Kenapa memangnya? Om Ken sudah punya kekasih. Sebentar lagi akan menikah. Benarkah? Cathy tersentak. Aku pernah menanyainya. Dia bilang dia mau menikah dengan sesama jenis. Jelas Sean dengan yakin. Cathy mencibir dan menceleos.
Sedangkan Kai terkekeh. Kenapa Kak? Salah ya? Enggak, kan kalian tanya langsung ke orangnya. Ucap Kai masih terkekeh. Cati menyentak nafasnya keras-keras. Sepertinya Om Ken membohongi kita Ki. Sean menyenggol saudaranya. Tidak masalah. Kita tidak rugi. Kai terkekeh. Kita bisa mengganggunya nanti. Hei, aku dengar apa yang kalian bicarakan. Seru Katie dari tempat duduknya. Kian dan Sean terlihat cuek saja. Mereka masih asyik dengan permainan piano mereka. Lalu apa rencananya? Nanti saja setelah orang itu pergi. Kian melirik kecil Katie. Ark, aku masih bisa mendengar kalian. Kesal Katie. Sebaiknya kalian ambilkan kakak minum sambil membicarakan rencana konyol kalian. Benar juga. Sean melompat dari kursinya. Ki, ayo. Hai. Kenapa kau mau saja dimanipulasi Kak Cati? Kian pun ikut berdiri dan mengikuti Sean. Kakai mau minum apa? Terserah kalian saja. Kak Katie. Cati membuka mulutnya hendak bicara. Oke, baiklah. Balas Kian menceleos dengan cepat. Adik-adik laknut. Aku bahkan belum sempat bicara apapun. Walau begitu, Sean dan Kian sudah tak terlihat lagi. Hanya terdengar suara kekahan mengejek mereka. Di ruangan itu hanya tinggal Kai dan Chat. Kai masih bermain dengan jemarinya. Sedang Cati merasa cukup canggung. Dia masih kesal pada Kai, tapi juga merasa kasihan padanya di waktu yang bersamaan. Apa kau sungguh tak mau membantu Dedi mengatasi peretas? Ting, permainan Kai terhenti. Saat ini Dedi sungguh-sungguh membutuhkan bantuanmu. Ucap Cati pelan. Walau Dedi tidak mengatakannya, tapi Kai menelan ludahnya. Aku sudah lama tidak melakukannya. Aku tidak yakin dengan kemampuanku sekarang. Tapi tidak masalah jika kau bersedia bukan? Cati mendekat. Ayolah Kai. Dedi sedang masa krisis sekarang. Kita harus melakukan sesuatu. Kai terdiam. Dia teringat akan beberapa waktu lalu. Flashback on. Kai duduk di depan komputernya. Seusai bertengkar dengan Katie, Kai menatap pada layar komputernya yang kini seperti diserang oleh virus komputer. Kai melirik HP-nya. Dia mengambil HP itu dan meredial nomor 7. Akan tetapi, nomor itu sudah tidak aktif lagi. Kai menggenggam erat-erat ponselnya. Netra Kai menajam. Melihat pada layar di depannya. Perlahan jemarinya bergerak dan menekan tiap kotak hitam dengan susunan alfabet. Bola mata Kai bergerak ke sana kemari. Otaknya berputar keras. Hingga dia menemukan sesuatu. Ini bukan virus. Ini sebuah program yang disamarkan sebagai virus. Apa yang Gara ingin sampaikan padaku? Kenapa harus serumit ini? Kai kembali mencoba memainkan jarinya. Tiba-tiba segalanya menjadi stuck. Berhenti begitu saja. Apa ini? Apakah aku masih butuh kunci yang lainnya? Kai menggigit bibirnya. Aku sudah tak bisa maju. Mundur juga tak mungkin. Apa yang harus kulakukan selanjutnya, Seven? Katie bilang Dedi diretas lagi. Apa sebaiknya aku melihat keadaan? Tapi, di mana? Aku tak ada tempat lain. Mata Kayla melebar. Kai beranjak dari duduknya. Dia berjalan keluar dari kamarnya. Kai melangkahkan kaki dengan hati-hati. Di depan pintu kamar si kembar Kai celingukan. Saat dirasa tak ada siapapun, Kai memegang handle pintu dan membukanya. Dengan cepat Kai masuk lalu berjingkat menuju komputer Kian. Kai menghidupkan pirantinya. Perlahan jari lentiknya mulai bergerak dengan indah. Wajah Kai berubah pias. Tangannya jatuh lemas dan menjuntai di samping kursi yang dia duduki. Punggungnya tersandar pada kursi seolah kehilangan tulangnya. Apa yang terjadi? Lirih Kai dengan mata berembun. FLASHBACK off. Kayla, panggil Katie yang menyadari Kai melamun. Kai menoleh. Kau baik-baik saja. Kai mengangguk. Katie menghela nafasnya. Apa kau sungguh tak bisa melawan peretas itu? Apa perasaanmu begitu kuat padanya? Kai menoleh. Wajahnya berubah jadi kesal. Kenapa mengungkitnya lagi? Cati menyentak nafasnya kasar. Aku benar-benar tidak suka pria itu. Jika aku bertemu dengannya, akan kulumaat dia. Catu geram mengingat kejadian tadi siang. Saat mengetahui jika Gara adalah anak Daniel. Dan kemungkinan pria itu hanya memanfaatkan Kai. Membuat Katie makin geram dan memukul pinggiran sofa. Ada apa denganmu? Kenapa kau begitu membencinya? Sudah kukatakan padamu. Dia bukan pria baik.
Kenapa kau masih saja? Katie tidak melanjutkannya. Dia memilih menahannya dan geram sendiri. Aku tidak pernah membenci Ong Ken. Aku mendukung kalian. Saat kau meminta, aku juga membantu. Apa kau tak bisa melakukan hal yang sama padaku? Kenapa kau jadi membawa-bawa Ong Kenan? Kau juga membawa-bawa Gara. Katie tertawa mencemooh. Itu karena dia memang terlibat. Sadar dan bukalah matamu. Keributan apa ini? Suara Malvin dari ujung ruangan itu. Dia baru saja kembali dari kantornya. Mendengar perdebatan Kai dan Katie. Malvin pun mendekat. Kalian tidak pernah ribut sebelumnya. Apa yang kalian ributnya? Cathy membuang nafasnya kesal. Kai juga mengalihkan pandangan matanya. Katakan pada Dedi apa yang terjadi. Tidak ada yang terjadi, Dad. Jawab Cathy membuang mukanya ke samping. Tidak ada. Lalu kenapa ribut? Kedua gadis itu diam. Malvin beralih menatap tajam pada Kai. Kayla menunduk. Tak ada yang mau kau sampaikan. Bayangan Malvin kembali pada kejadian di Seaside Hotel. Malvin menatap sedih pada Kayla. Tentu saja. Hati orang tua mana yang tidak sedih melihat putrinya menjalin hubungan dengan anak pria yang menjadi musuhnya. Terlebih pria itu memanfaatkan Kai. Hati Malvin hancur peporak-porandakan. Karena tak mendapat jawaban apapun dari Kai. Malvin merasa sedikit kecewa. Kai, mulai sekarang dan seterusnya. Jangan berhubungan lagi dengan Gara. Kau mengerti? Kai tersentak. Dengan refleksnya Kai menegakkan kepalanya menatap ayah sambungnya. Kenapa? Kini Dedi Malvin pun menentang hubungannya dengan Gara.